Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengedukasi materi tentang zakat untuk memenuhi tugas fikih muamalah. Di sini kami izin memperkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Ahmad Taufik dan sebelah saya Widya Anggraini. Saya sendiri Febi Kartika Mandala Putri. Saya Selda. Baiklah, berikut video pelaksanaan edukasi tentang zakat. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Febi, Pak, dari mahasiswa UIN pada Undang 60. Bapak Ibu siapa? Pak Didi. Pak Didi Ibu dua. Di sini saya ingin mengedukasi Bu ya, mengedukasi tentang zakat. Zakat fitrah itu zakat kan diwajibkan atas segala jiwa, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan yang muslim yang dilakukan pada bulan suci Ramadan hingga menjelang saat Idul Fitri. Maksudnya kan Bapak zakat Pak ya? Ya. Kalau zakat mal itu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan agama Islam. Contoh zakat mal itu di atas uang, emas, dan lain sebagainya. Terima kasih ya Pak. Oh, ya. Sebelumnya aku kenalkan, nama saya Widya Anggraini, mahasiswi dari UIN Desa Lampung. Ini saya mau isi waktunya ya Mbak untuk mengedukasi Mbak Firda ini mengenai zakat. Sebelumnya Mbak udah ngerti belum itu zakat itu kayak gimana ininya? Secara garis besar tahu ya. Jadi di sini saya ingin mengedukasi mengenai zakat mal itu terdiri dari apa aja. Jadi saya isi lah ya Mbak. Zakat mal itu yang pertama ada zakat perak, emas, dan logam mulia. Jadi maksudnya itu adalah zakat yang digunakan atas emas, perak, dan lainnya yang sudah mencapai nisab atau haul. Haul itu maksudnya itu tuh tahun Mbak. Terus yang kedua tuh ada lagi zakat uang dan surat berharga, sama aja kayak ya zakat yang emas tadi. Terus tuh ada zakat pertanian, perkebunan, atau perhutanan. Adalah zakat yang hasil panen dari ini perkebunan tadi, gitu maksudnya. Terus itu ada lagi zakat peternakan, perikanan, dan pertambangan. Adalah zakat yang digunakan atas binatang ternak dan hasil ini perikanan yang telah mencapai nisab atau haul tadi. Hal itu ya yang saya sebutkan tadi, yang mencapai batas waktunya bahwa kita tuh harus mengeluarkan zakat itu yang disimpan selama 1 tahun. Terus itu ada yang kelima, zakat perindustrian, adalah zakat usaha yang bergerak di bidang industri. Yang keenam ada zakat pendapatan dan jasa. Zakat ini biasanya dikeluarkan pada saat zakat ini kita buka profesi gitu, hasil dari profesi kita tadi yang dikeluarkan itu biasanya disebutnya zakat pendapatan dan jasa. Terus itu ada zakat kas, adalah zakat yang digunakan atas rampasan. Harta rampasan itu yang kadar hartanya itu ini 20% Mbak itu. Terus untuk pembagiannya itu gimana sih? Untuk pembagiannya itu untuk zakat fitrah itu pembagiannya itu untuk kan dikeluarkan zakat fitrah itu pada saat bulan suci Ramadan menjelang sholat Idul Fitri atau Idul Fitri. Nah terus tuh takaran besarannya itu 2, kilogram bahan pokok atau setara dengan 3,5 liter. Sedangkan untuk zakat mal itu dikeluarkan sebesar 2,5% dari seluruh harta yang kita miliki itu. Itu tuh harta mal itu dikeluarkan jika kita udah menyimpan harta itu selama 1 tahun. Berarti kita wajib untuk mengeluarkan zakat mal Mbak. Masih Mbak. Ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sebelumnya maaf saya mengganggu waktunya sebentar ya. Di sini saya Selda, mahasiswa dari Universitas Lampung. Di sini saya mengedukasi mbak-mbak semua mengenai zakat. Di sini mbak-mbak semua ini udah tahu belum sih zakat itu seperti apa? Sudah. Terus kalau misalnya orang-orang yang berhak menerima zakat udah pada tahu belum? Kalau boleh tahu siapa aja yang berhak menerima zakat? Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu fakir. Fakir ini orang yang tidak memiliki harta, sehingga dia ini nggak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Terus kedua ini ada orang miskin. Orang miskin ini orang yang punya harta tetapi hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus yang ketiga ini amil. Amil ini orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta-harta. Jadi dia ini berhak untuk menerima zakat tersebut.
Terus ada mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam sehingga dia ini berhak untuk menerima zakat. Terus selanjutnya ada rijab. Rijab ini budak atau hamba cahaya yang ingin memerdekakan dirinya sehingga dia ini sangat berhak untuk menerima zakat. Terus ada garib. Garib ini mereka yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi sangat berhak untuk menerima harta, sangat berhak untuk menerima zakat, maaf ya. Fisabilillah ini orang yang berjuang di jalan Allah. Terus yang terakhir ini ada Ibnu Sabil atau orang yang kehabisan biaya di jalan dalam menegakkan jalan Allah gitu. Jadi dia ini sangat berhak untuk menerima zakat. Jadi gimana? Kami sudah paham atas penjelasannya Kak. Ya baik, terima kasih Mbak. Maaf ganggu waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, NPM 2151020128 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zakat produktif dan zakat konsumtif, yang dimana untuk memenuhi tugas fikih muamalah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang zakat produktif. Adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, baik sifatnya pinjaman tanpa bunga atau bagi hasil. Yang kedua, zakat konsumtif, yaitu zakat yang disalurkan dalam bentuk bantuan atau hibah yang diperuntukkan fakir miskin. Zakat produktif dan konsumtif, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir miskin, pengurus zakat, para mu'alaf, sama saja seperti yang disebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan kepada teman-teman. Saya persilakan. Ya, baik, di sini saya izin bertanya. Ada beberapa penjelasan dari abang yang tadi kurang jelas. Di sini saya bertanya tentang zakat yang mana tadi belum dijelaskan dengan sepenuhnya. Di situ ada penjelasan 8 golongan. Siapakah 8 golongan tersebut yang wajib menerima zakat? Baik, terima kasih pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman bahwa 8 golongan yang orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama yaitu fakir. Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah golongan fakir. Yang kedua, miskin. Selain fakir, golongan miskin juga termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang ketiga, amil. 4 mu'alaf. 5 riba. 6 khorimin. 7 fisabilillah atau di jalan Allah, dan 8 ibnu sabil. Gimana teman-teman? Berarti seperti kita ini termasuk fisabilillah ya? Ya, di jalan Allah. Oke. Baik, saya menerima penjelasan jelas. Baik, terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah video dari kelompok kami tentang mengenai edukasi zakat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.